Kita punya who, whose, and whom. Oke, kebetulan ini sudah saya buka semuanya, jadi langsung saya jelaskan aja. Pada dasarnya, kan semuanya ada WHO-nya ya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya satu keluarga. Semuanya artinya menanyakan hal yang sama. Siapa? Perbedaannya adalah who ini adalah pertanyaan siapa yang paling dasar. Jadi dia menanyakan tentang seorang, gitu ya, subjek ataupun objek, gitu kan. Dan ketika dipakai dalam pertanyaan, dia akan menempati posisi yang tepat pada kata yang ditanyakannya. Sedikit berbeda dengan kata-kata WH yang lain. Tapi ingat bahwa who itu adalah untuk manusia. Jadi Anda nggak bisa ya nanya, who is that dog? Nggak bisa. Oke? Tapi misalnya saya bilang, who is that student? Misalnya kayak gitu. Nah itu kan pertanyaan. Yang mana who-nya bisa Anda ganti langsung dengan jawabannya. Jadi dia menempati posisi posisi yang tepat sama dengan kata yang akan ditanyakannya. Who is that student? Oh, Sarah is that student. Gitu. Gitu ya. Sementara whose itu menanyakan kepemilikan atau possession. Whose ball is this? Kayak gitu kan misalnya. Gitu ya. Kalau whose sama diikuti langsung dengan kata benda. Gitu ya. Sama juga kalau kata benda ini waktu sudah disebut atau sudah tahu, ya nggak usah diulang. Nah yang terakhir ini yang sebenarnya cukup menarik, ada yang namanya whom. Nah whom ini sebenarnya fungsinya itu adalah irisan dari who, karena dia bisa menggantikan who ketika yang Anda tanyakan adalah objek. Kalau subjek berarti harus pakai who. Tapi kalau objek pakai who boleh, pakai whom juga boleh. Gitu. Ada pertanyaan? Dengan. Maksudnya dengan itu kenapa, Mas? Ya, masih Jo. Okan whom. Oke, maksudnya gimana? Saya kasih hak untuk bicara sebentar ya. Coba ngobrol bentar maksudnya kayak gimana biar jelasnya agak gampang. Oke? Kebetulan kan juga Mas Jo kemarin nggak datang kan ya. Jadi kita belum pengen tahu gitu kayak gimana sih suaranya. Oh. Iya, halo Mas. Iya, halo, halo. Suara saya masih kedengeran kan ya? Iya, oke. Oke, gimana gimana Mas Jo? Hmm, contohnya begitu ya. Maksudnya bisa menanyakan dengan siapa gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Iya, ya, terima kasih. Mungkin bisa sekalian mumpung sudah nyambung gitu ya. Kasih contoh satu dong, Mas, pemakaian whom. Coba, coba, coba. Oke. Iya, terima kasih. Oke, ya. Bisa didengar semuanya ya? Suaranya Mas Ijo bisa kedengaran semuanya kan? Oke. Oke. Very well then. Oke, cool, cool. Thank you Mas Dedi, Mas Ijo. Yeah. Right. So the example was gini ya tadi ya Mas. Dengan Pak agak beda. Oh dia dengar Pak agak beda. Maksudnya kenapa? Suaranya beda. lebih 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 terdengar manis kah? Lebih merdu gimana gitu ya. Sebentar, saya nanya ke Mas Ijo dulu. Mas, tadi kayak gini ya kalimatnya contohnya ya. Whom did you go gini ya. Oh, lebih sangar deh. Mas Ijo bener nggak tadi kayak gini ya kalimatnya? Whom did you go begini? Iya. Nah,
Ini kan tadi kan maksudnya kan kamu pergi sama siapa gitu ya. Nah, karena tadi sudah dibilang juga artinya kan dengan gitu ya. Maka ada satu kata yang saya sarankan Anda tambahkan di kalimat ini. Nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin bertanya, kamu pergi dengan siapa? Tanyanya seperti ini, whom did you go with? Gitu. Iya, ini erasernya kecil kali ya. Rewel. Nanti bikin shape aja. Oke. Bisa dimengerti sejauh ini? Gitu ya. Karena Anda bertanya dengan siapa? Gitu ya. Coba Anda tuangkan dalam kalimat yang biasa saja. Maksudnya dalam kalimat tanpa tanya gitu ya. Kalimat positifnya bagaimana? Oh enggak, Mas. Whom itu artinya siapa. Jadi kalau dia berdiri sendiri, artinya tidak otomatis dengan siapa. Gitu ya. Dan kalau tadi kan saya bilang, selama itu sudah objek, Anda bisa pakai whom. Jadi sebenarnya kalau tadi di kalimat yang tadi kita mau pakai who, apakah salah? Enggak. Jadi kalau misalnya saya mau nulisnya gini ya. Gini, ya kan? Apakah ini salah? Enggak. Ini benar juga. Kenapa? Karena who itu adalah induk dari segala pertanyaan siapa. Dia bisa dipakai untuk menanyakan subjek ataupun objek. Cuman kalau untuk kepemilikan nggak bisa ya. Kalau kepemilikan harus pakai whose. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau menanyakan objek ataupun subjek, who bisa dipakai. Tapi kalau Anda menanyakan objek, lebih baik pakailah whom gitu ya. Lebih spesifik gitu ya. Kedengarannya itu lebih wah, lebih lebih sangar gimana gitu. Oh, udah canggih bisa pakai whom. Tapi ingatlah karena whom artinya masih siapa, maka ketika Anda tanya dengan siapa, ya pakai with. Gitu kan? Kenapa? Karena kalimat itu kalau dibentuk dari kata dasar, kata positif dasarnya, misalnya saya pergi dengan dia gitu kan. I go with her gitu kan ya. Dalam kasus ini karena yang ditanyakan adalah objeknya, buang itu objek. Saya tulis aja biar nggak bingung. Ya, kan sebenarnya gini. I go with her misalnya. Gitu ya. Karena who itu akan menempati posisi yang sama dengan apa yang ditanyakan gitu kan. Ya ini kan yang mau saya tanyakan her-nya. Ya her-nya yang saya hilangkan. Saya ganti who did you go with. Begitu. Karena kata tanya selalu di depan, ya di depan. Tapi kalau misalnya yang mau saya tanyakan tuh I-nya, ya udah. Ups, ada yang sedikit salah, mohon maaf. Ini seharusnya tidak boleh go. Ini nggak bisa gitu ya, ada isinya. Kayaknya nggak bisa deh. Oh ini. Hah? Fill color. Wait. Sebentar, saya lagi belajar cara menghapus. Iya, ya sudahlah, pakai penghapus biasa aja. Coba ya, saya berikan contoh yang lengkap sekalian aja ya. Jadi gini, misalkan ceritanya saya pergi ke Ilingi ya kan? Saya pergi ke Ilingi sama profesor saya. Sekalian minggu lalu. Dah, gitu. Terus sekarang saya pengen nanya, em, yang terakhir ya. Ups. Ya, misalkan saya nanya, siapa yang pergi ke Ilingi sama sama profesornya minggu lalu? Berarti kan saya mau menanyakan sayanya ini. Alias saya mau menanyakan subjeknya ini kan ya. Lah lah, berarti saya akan memberikan pertanyaan
dan seterusnya. Oh iya, ini saya lengkapin aja deh. Seperti ini. Kelihatan kan ya? Ups, ada yang ketinggalan. Sorry. Lah, ini tidak bisa teruskan. Sebentar saya hapus. Ya oke deh. Gini. Ini ada yang ketinggalan sedikit. Who went with ya. Mohon maaf ketinggalan. Ini harusnya ada tuh. Nah, gini kan. Siapa yang pergi ke Taipei Ling Yi sama profesornya minggu lalu? Kayak gitu. Misalkan saya mau nanyanya, yang mau saya tanyakan adalah I-nya. Eits. Nih. Alah, kok nggak pas ya? Nah, gitu. Oke? Sekarang, kalau misalkan saya mau nanya, dengan siapa kamu pergi gitu ya. Misalkan kalian nanya ke saya, oh, pergi ke Taipei Ilinggi sama siapa, Pak? Ada yang bisa kasih tahu saya? Pertanyaannya kayak gimana jadinya? Iya, ada yang bisa kasih saya contoh? Kalau yang mau saya tanyakan with my professor, kalimatnya jadi kayak gimana? Saya mau nanya, dengan siapa Anda pergi gitu? Kayak gimana? Whom did you go to Taipei 101 last week with? Iya, iya. Sebaiknya with-nya jangan ditaruh di tengah-tengah ya. With-nya ditaruh di paling belakang saja. Atau, kalau misalkan Anda mau, with whom did you go to Taipei 101 last week? Oke? Tapi jangan disebutkan di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang permintaannya saya ganti. Yang mau saya tanyakan bukan yang itu. Ganti sekarang. Yang mau tanyakan, salah. Nah, itu yang sekarang saya mau tanyakan. Pertanyaannya apa? Ada yang mau volunteer lagi? Where did you go with your professor last week? Ya sih, itu sudah oke sih sebenarnya. Cuman hati-hati, Mbak Laras. Profesor F-nya satu aja ya. And please stop saying F. You know, if you try to shorten the word, um, any word to F, it sounds a little weird, especially in America. Do you guys still don't get it when I speak English? So it's like when I start speaking English, you go like, what? Because I'm trying to make this, well, as slowly and as clear as possible. But, you know. Anyway, so yeah, that's a good one. So, where did you go with your professor last week? And finally, the last question possible for this sentence. This. Is there anyone else? I'm sorry, I didn't mean that. It's okay. No problem. So anybody can help me making a question for last week. Ya, sederhana kan ya? Cuma tinggal ganti where sama when gitu aja. Oke, mari kita ganti dengan pembahasan yang berikutnya.